Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 11 Madrasah Aliyah. Jumpa lagi dengan saya Ibu Muktasidah yang akan mengajarkan materi fikih kelas 11 dengan tema pembunuhan. Pembunuhan termasuk dalam jarimah atau ukubah. Dengan kompetensi dasar yang pertama menghayati ketentuan Islam tentang jinayat, mengamalkan sikap adil, cinta damai, dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang jinayat, menganalisis ketentuan tentang jinayat dan hikmahnya, menyajikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan jinayat dan hikmahnya, dengan indikator pembelajaran yaitu mengorganisir ketentuan tentang jinayat dan hikmahnya, membedakan ketentuan tentang jinayat dan hikmahnya. Apa sih yang dinamakan dengan jarimah atau ukubah? Jarimah atau ukubah adalah tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya. Jarimah dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu jinayat, tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan pembunuhan, seperti qisas, diyat, dan kafarat. Yang kedua, hudud, tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan penganiayaan, seperti zina, qadzaf, mencuri, minum khamar, menyamun, merampok, bugat, atau memberontak. Pada materi pembunuhan pagi ini, yang pertama akan dibahas mengenai pengertian pembunuhan, yang kedua macam-macam pembunuhan, yang ketiga dasar hukum larangan membunuh, yang keempat hukuman bagi pelaku pembunuhan, yang kelima hikmah larangan membunuh. Pengertian pembunuhan. Secara bahasa, pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang. Secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan alat yang mematikan ataupun tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja atau qatlul amdi, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan, mutsaqal, di mana si pembunuh termasuk orang yang sudah baligh dan yang dibunuh adalah orang baik. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja atau qatlu sibhil amdi,
yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Ketiga, pembunuhan tersalah atau qatlul khata', yaitu pembunuhan yang terjadi karena 3 kemungkinan. Yang pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Dasar hukum larangan membunuh yaitu pada surat Al-Isra ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Surat Al-Isra ayat 33. Jika ada 2 orang yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara, maka orang yang membunuh ataupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan sengaja, yaitu dengan kisos dan hakim sebagai pelaksana kisos. Jika keluarga korban memaafkan, maka pembunuh membayar diyat mughaladhah dan menunaikan kafarat. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, yaitu tidak dikisos tetapi membayar diyat mughaladhah atau denda berat yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Pembunuh juga melaksanakan kafarat. Ketiga, pembunuhan tersalah, yaitu dengan membayar diyat mukhaffafah atau denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Pembunuh juga melaksanakan kafarat. Sekarang hikmah larangan membunuh. Yang pertama, untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Yang kedua, penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tidak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Anak-anakku semua, demikian materi pembunuhan bagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.